Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Pengejar Mimpi. Kembali lagi bersama saya Kak Ade. Kali ini kita akan membahas soal prediksi fisika. Nomor 91, sebuah mobil sedan melaju pada jalan datar yang lurus dengan kecepatan tetap. Artinya di sini bergerak GLB di awal. Pada saat melintas titik A, mesin mobil mati, sehingga mobil mengalami perlambatan sampai berhenti di titik B. Artinya di titik B ini nanti V-nya 0 ya, karena berhenti. Dan jaraknya itu 200 meter dari A ke B. Besar gaya gesek ban terhadap jalan adalah tetap, sedangkan laju mobil saat 50 meter sebelum berhenti adalah sekian. Maka laju sesaat mobil saat mesin mobil mati di titik A. Yang ditanya V di titik A itu berapa? Kita catat yang diketahui dulu ya. Kita gambarkan kejadiannya. Kejadian awal, V-nya tetap. Lalu dia sampai di titik A. Mesin mobil mati. Kemudian di titik B dia berhenti. Artinya V di sini sama dengan 0. Ya. Dan jarak antara mereka itu 200 meter. Lalu apa lagi? Nih. Saat 50 meter sebelum berhenti, berarti posisinya ada di sini. Misal ini tengah-tengahnya 100, berarti 50 kira-kira di sini ya. Kita kasih nama titik C. Dari sini ke sini itu 50 meter dan kecepatan di titik C adalah 20. Yang ditanyakan V di A. Oke. Kita tinjau kejadian dari C ke B dulu ya, karena yang datanya udah lengkap di situ. Tinjau dari C ke B. Titik C sebagai titik awal, sebagai V0 nanti, di B sebagai titik akhir atau VT. Sebelumnya kalian harus sudah hafal rumus GLBB yang ada 3. Kalau kalian belum memahaminya, kalian bisa buka video sebelumnya tentang GLBB ya. Saya catat ulang di sini. Oke, dari ketiga rumus ini ya, kita cek mana yang cocok untuk ngerjain soal ini. Dari C ke B diketahui jarak. Diketahui S-nya. Rumus yang mengandung S itu di rumus pertama dan yang ketiga. Kalau kita pakai rumus yang pertama, kita tidak tahu nilai waktunya. Kalau pakai rumus yang ketiga, VT ada, V0 juga ada. Ini V0, ini VT-nya. Kemudian percepatan nanti kita cari, jaraknya ada. Jadi kita pakai rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS, karena diperlambat tadi. Jadi kita masukin nilai A-nya minus rumusnya. VT-nya di titik B 0, V0-nya di titik C 20, min 2 kali A kali S-nya 50. Pindah ruas, 2 kali 50 kali A berarti 100A. Tadi tandanya minus jadi positif, karena pindah ruas ke kiri ya.
20 kuadrat 400. Jadi nilai percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian sekarang kita tinjau kejadian A ke B. Titik A sebagai awalnya, sebagai V0, B sebagai akhir. Rumus yang dipakai sama. Pakai rumus yang VT kuadrat karena datanya sama ya, ada S, ada V0, nanti kita cari, terus ada VT. VT-nya di titik B 0, V0-nya itu V di titik A, kita kasih nama V. A-nya udah dapet tadi 4, jaraknya dari A ke titik B ya, 200. 2 kali 4 kali 200, pindah ruas ke kiri ya, 1600, tadinya minus, pindah ruas jadi positif. Jadi nilai V-nya adalah akar 1600 atau 40 meter per sekon. Jawabannya yang A ya. Nomor 93, dua buah partikel bermuatan listrik masing-masing Ki-A dan Ki-B sebesar yang satu min 32 mikrokolom, yang Ki-B-nya 2 mikrokolom. Diletakkan di sumbu X sehingga nilai E-nya itu di titik plus 2 cm adalah 0. Posisi muatan Ki-A dan Ki-B di sumbu X berturut-turut adalah, kita cek opsi yang A dulu ya. Kita gambarin kejadiannya dulu. Misal ini adalah titik nolnya, berarti ini 1 plus 2 di sini. Untuk titik E yang diminta sama dengan 0. Kita cek opsi yang A, X A-nya itu min 14. Berarti ada di posisi sebelah kiri, min 1, min 2, min 14. Kemudian XB-nya plus 6. Ini plus 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti posisi Ki-A ada di sini dan di plus 6 itu Ki-B-nya. Kalian paham nggak? Kebayang maksud soalnya seperti ini? Ya. Karena E di titik yang plus 2 ini 0, berarti nanti nilai EA-nya sama dengan EB. Karena nilai E itu kan dari positif negatifnya itu mempengaruhi arah nilai E-nya. Jadi kalau negatif itu masuk, jadi terhadap titik ini ke muatan A itu masuk ke sana. Ini EA-nya. Terhadap muatan B, karena muatannya positif, jadi dia keluar dari Ki-B. Kalau keluar berarti ke sini ke arah melalui titik di sininya itu di plus 2-nya itu ke arah kiri juga. Ke sini. Ini nilai EB-nya. EB dan EA searah. Jadi tidak mungkin sama dengan 0 untuk opsi yang A. Kenapa begitu, Kak? Logikanya kalau kita main tarik tambang, kalau yang narik itu dua-duanya ke arah kiri, nggak mungkin jadi 0, nggak mungkin jadi diam talinya, kecuali yang satunya ke kanan, satunya ke kiri. Sama besarnya kekuatannya, jadi baru dia seimbang atau 0. Jadi kita cari yang arahnya berlawanan dulu ya. Untuk yang opsi B, di sini Ki-A-nya itu di plus 18 cm, berarti di sisi kanan, dan titik B-nya di min 2, berarti di sisi kiri dari yang diminta ya, di plus 2 ini. Kalau negatif tadi arahnya masuk ke muatannya, berarti ini nanti ke kiri. Dan untuk yang A itu kan keluar ya. Keluar dari muatan ini, berarti ke titik ini itu ke kiri juga.
Jadi ini tidak mungkin. Perhatikan yang opsi C, dia Ki A-nya ada di min 14. Ada di sini. Lalu Ki B-nya ada di min 2. Berarti di sini. Sama-sama di kiri dari titik yang diminta ya. Ki A-nya min, ininya plus. Arahnya terhadap titik plus 2 ini kan plus ya, berarti keluar dari muatan. Ke titik ini berarti ke kanan arahnya. Kalau yang Ki A terhadap titik B ini kan dia negatif, berarti masuk dari sini ke dalam. Nah, ini yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti ada kemungkinan untuk hasilnya itu E-nya sama dengan 0. Kita tandain dulu yang C. Untuk opsi D, di sini titik A-nya di plus 14 di kanan. Dan B-nya di min 1 di kiri. Ki B itu arahnya keluar, berarti terhadap titik kuning ini adalah ke kanan. Dan titik A itu masuk ke dalam karena negatif, jadi terhadap titik ini adalah ke kanan juga. Jadi karena ini searah, tidak mungkin. Kita cek yang E titiknya sama, cuman bedanya ini A-nya yang di min 1, jadi nanti ini punyanya A, yang ini punyanya B. Kebalikan dari yang D. Terhadap titik yang kuning ini kan negatif nih, berarti dia masuk ke dalam, ke arah kiri. Dan terhadap yang B, karena dia positif, jadi arahnya itu keluar dari sini melalui titik E itu ke kiri juga. Jadi opsi yang A, B, D, dan E itu tidak mungkin. Yang memungkinkan hanya yang C ya. Jadi jawabannya ini. Sekarang kita hitung kuat medan listrik untuk yang muatan A, di mana rumusnya K/Q per R kuadrat ya. Berarti ini punyanya A, yang ini Q-nya B dan R-nya B dikuadratkan. K-nya karena konstanta kita biarkan aja dulu. Kita masukin nilai Q-nya dan jaraknya ya. Untuk yang EA, jarak A itu dari titik ini ke plus 2. Ya, berarti dari 0 ke sini kan 14. Ditambah dari sini 2. Jadi R-nya adalah 16 ya. Dihitung dari sini sampai titik ini. Nilai Q-nya adalah 32 mikrokolom atau 32 kali 10 pangkat min 6. R-nya adalah 16 cm. 16 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. K-nya kita biarin aja ya, biar cepet ngitungnya. Plus minus muatannya dimasukin enggak, Kak? Enggak ya. Di sini tuh plus minusnya untuk menentukan arahnya aja. Ke kanan atau ke kiri, keluar masuk ya kalau untuk yang medan. Jadi tidak ikut dimasukkan ke rumus. Yang punyanya B itu 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6. Dan RB itu dari sini. Dari min 2 ke titik 2. Jadi 4 ya. Karena senti kita ganti ke meter. Kita hitung dua-duanya. Ini 16-nya tidak perlu kita hitung
16 kuadrat ya. Nanti kita bisa coret itu. Ini min 6 dan min 4 sisa min 2. 32 dan 16 ini sisa 2. Lalu 16 dengan 2 8. Jadi tidak perlu kita totalin dulu semuanya, kita bagi-bagi aja menjadi yang sederhana. Ini adalah nilai dari EA. Kita hitung yang EB ya. Sama kayak tadi, tidak usah kita hitung kuadratnya. Ini coret, sisa 10 4 min 2, 2 dan 4 kita coret sisa 2. Jadi ini adalah K kali 10 pangkat min 2 per sisa 4 kali 2, 8. Dan jawaban EA dan EB itu sama untuk opsi yang C. Jadi gitu ya. Tanpa kita ngitung angkanya dulu juga tadi udah bisa diprediksi berdasarkan arah E-nya. Kita udah langsung dapat jawabannya C. Kalau kalian penasaran mau ngitung angkanya, caranya seperti ini. Jadi untuk E di X plus 2 ini sama dengan 0 karena yang satu ke kiri si EA dan yang satu ke kanan EB. Besarnya sama, saling tarik menarik. Dengan kekuatan yang sama berarti nilai E di sini adalah 0. Kita misalin titik P ya. Ke kanan dikurang ke kiri sama dengan 0 atau EA-nya sama dengan EB nilainya. Dan di sini terbukti hasil perhitungannya itu sama besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.